Oke, halo semuanya, kembali lagi bersama kita di mana kita akan berdiskusi mengenai diplomasi di era digital, yang dimana topik kita kali ini mungkin agak sedikit futuristik lagi ya. Dari kita episode 1 kemarin kita membahas tentang dasar dari AI itu seperti apa. Nah, mungkin topik kita untuk episode 2 ini adalah apakah AI itu bisa menggantikan di dunia diplomasi untuk berkomunikasi antar negara. Nah, kita udah ditemani oleh host kita. Dan kali ini juga kita kedatangan sebuah tamu ya, orang yang mungkin sudah sangat tidak asing ya di Betul. HI UMM ini, yaitu Gonza. Halo guys. How do you feel today, Kak Gonza? Feeling good, Feeling good ya? Thanks for coming. Thanks for accepting my inviting. Yeah, those. Thank you for inviting. Okay. It's a pleasure to invite you. Oke, mungkin sebelum kita membahas tentang lebih dalam lagi AI, mungkin kita tanya dari Kak Gonza sendiri. Kak Gonza sendiri nih ya, memandang sebuah AI itu seperti apa sih pendapat Kak Gonza? Oke. Kalau aku sendiri berpandangan kalau AI itu sebenarnya adalah teman dari manusia, partner kerja, partner belajar, partner dalam jenis apapun. Nah, ini yang menarik dari salah satu psikolog terkenal namanya Jordan Peterson. Dia bilang, siapapun yang tidak memanfaatkan AI, they are doomed. Mereka terkutuk. Karena di zaman modern ini kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan kerja tugas pun, kalau kamu kerja sendiri literally tanpa AI, mampus kamu. Dalam hal ini, kamu nggak akan bisa catch up dengan masalah dunia yang semakin kompleks. Kamu nggak bisa kayak gini dan lain segalanya. Malah ujung-ujungnya kamu yang capek. Kalaupun bisa, hasil dari kerjamu biasanya selesai atau bisa terwujud sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan setelah kamu mulai mengerjakannya secara properly. Tapi dengan AI, semua itu bisa di compress, maybe hanya within 3 days you can actually produce something. Nah, itu sebenarnya bagus kayak gitu. Jadi ya itu for me, menurutku bukanlah sebagai threats but rather as a companion. Ya, jadi karena ini menurut Gonza tadi kan, you say like AI itu adalah sebuah teman ya kan. Nah, bagaimana kalau ada orang-orang yang takut karena zaman sekarang ada high frequency job, ada pekerjaan yang skalanya besar gitu, tapi AI itu bisa mengerjakannya dalam waktu maybe an hour or less gitu kan. Bagaimana? Jadi kan oke, kamu bisa bilang kalau AI itu sebagai teman kita, tapi bagaimana kalau justru teman kita itu malah menggantikan kita nanti? Oke. Ketakutan orang tentang AI menggantikan posisi mereka di dunia pekerjaan itu sebenarnya sesuatu yang real, betul. Dan kita berada dalam proses transisi, sehingga yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah shifting. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang sekarang seperti menjadi sekretaris, pekerjaan-pekerjaan sekarang yang seperti like sorting documents and all that, itu bisa ter-replace. Nah, apa yang perlu orang itu lakukan menurut aku itu adalah shifting your skills. Kamu nggak bisa hanya fokus di situ aja. Memang itu challenging, berat, iya. Tetapi kamu nggak bisa terlena. Kamu harus shift it to another focus. Nah, apa itu? Aku sendiri nggak begitu tahu. Tadi maksud teman itu sebenarnya personal atau subjective opinion saja tentang aku, karena saya merasa saya masih punya banyak waktu untuk shifting my perspektif, shifting my skills, belajar sesuatu yang baru yang kemungkinan di masa depan kalaupun AI ngambil jobs tertentu, aku masih tahu caranya lewat kayak gimana, karena aku masih muda. I consider myself as that. Nah, mereka yang udah kayak 30-40 itu memang I understand bahwa itu challenging, but one thing is that they shouldn't stay in one place. Be more creative, keluar dari situ. Karena banyak sekali jobs yang sebenarnya they can actually lebih berkembang. Nah, ini yang sebenarnya waktu kami pelajar di kelas ethics dulu, dosen kami nanya, dosen kami bilang, orang-orang tuh takut dengan AI karena akan replace their jobs. Dan betul, jobs akan replace. Tetapi akan ada muncul jobs-jobs baru. Jobs-jobs baru itu kayak gimana? Jobs-jobs yang berkaitan dengan recreational jobs. For example, like butuh teman curhat dan lain segalanya. Itu bisa kamu jadikan sebagai job. Karena AI sekalipun bisa kita pakai curhat, tidak seotentik manusia. Kayak gitu. Jadi jobs-jobs kayak gitu yang malah akan muncul. Nah, makanya kita harus selalu terbuka dengan kemungkinan kayak gitu. Ya betul, karena kan AI juga kan nggak ada sentuhan, mungkin sentuhan tangan, nggak punya sentuhan perasaan emosional, dari ekspresi wajah itu kan AI nggak punya dan, gitu loh. End of the day kan
AI itu hanya alat ya, tools. Betul. Baik dan Iya. buruknya ya siapa yang make gitu. Iya, ya. benar. Iya kan, apalagi kan kita kan sekarang menuju 5.0 dalam dunia teknologi, apalagi di China kita tahu Iya. sendiri. Sekarang pembuatan mobil tidak memakai tenaga manusia, sekarang pakai robot Iya. dan menghemat energi. Betul. Apalagi kan Makanya dosenku merasa justru hadirnya AI justru lebih bagus karena manusia nggak perlu lagi kerja yang berlebihan yang sampai Yeah. mereka capek. Cukup mereka kerja yang recreational jobs kayak tadi being available for other people and getting paid. Tapi kan hanya dengar curhat ya itu menurut aku nggak terlalu Iya, bebannya berkurang. Dan menurutku kita nggak perlu takut dengan AI, malah AI itu membuat kita menyadarkan diri bahwasannya kita harus meningkatkan skill kita lebih Iya. banyak lagi gitu loh. Kita nggak perlu takut AI banget gitu loh, karena AI juga membantu kita Iya. gitu loh. Kalau menurutku juga gitu karena ya kita nggak bisa bohong lah ya, kita sehari-hari mungkin menggunakan AI. Selain dari tugas mungkin kalau aku pribadi biasa aku pakai itu untuk asisten pribadiku. Aku nanya ini, aku perlu ini, aku suruh AI itu yang meng-schedule-nya. Iya. Kayak aku punya uang segini nih, in the next month apakah aku bisa survive dengan uang yang aku punya itu segitu. Biasanya aku akan menyuruh AI untuk ya sekiranya, karena mungkin tidak exact, cuman kan perhitungan kasarnya kita bisa dapatkan di situ ya. Ya, betul. Nah mungkin kita masuk ke dalam dunia HI nih ya kan. Jadi mungkin kita sudah membahas tentang mungkin pendapat pribadi atau kita melihat AI itu seperti apa di luar sana. Nah, mungkin aku tanya ke Kak Gonza nih. Karena kita bisa tahu di dunia HI adalah keinginannya aja menjadi diplomasi ya kan pada kedepannya. Nah dari Kak Gonza sendiri, apakah AI dengan diplomasi itu bisa dikomparin atau mungkin itu menjadi musuh? Oke. Menurut aku AI dan seorang diplomat itu bisa kita jadikan partners. Gak masalah, gak perlu takut karena kayak tadi aku bilang, kayak AI itu bisa bantu kita sorting documents. Nah, saat kita berada dalam dunia diplomasi, banyak sekali dokumen yang perlu kita rujuk saat kita buat, let's say, draft resolution, saat kita buat apapun itu. Nah, daripada kamu harus go through perpustakaan atau apa untuk baca satu persatu, ya AI is there untuk kemudian kasih kamu literally, kamu tinggal ketik, kasih saya dokumen yang berkaitan dengan ini, dia langsung kasih ke kamu, summary-nya apa, masuk. Nah, kamu yang susun dan lain segalanya, tapi itu dibantu oleh AI. Menurut aku, kalau di bagian situ akan bagus. Nah, bagian-bagian yang berkaitan dengan decision making, menurutku ini yang AI hanya sekedar bisa bantu kayak tadi dokumen untuk bantu kita, kemudian bisa punya referensi yang cukup dalam membuat suatu keputusan, tapi keputusan itu sendiri harus kita yang buat. Kenapa? Karena manusia ada elemen emosionalnya yang menurut aku AI itu nggak punya. Permasalahan tertentu, apalagi permasalahan yang kompleks, tidak se-clear atau tidak black and white yang bisa kamu lihat, enggak, sangat blur. Dan blur di sini karena ada aspek emosionalnya di dalam, aspek empati, semuanya di dalam. Nah, manusia menurut aku yang bisa sortir itu. Oke, manusia bisa buat kesalahan dalam buat keputusan, tetapi setidaknya karena udah ada AI, kesalahan itu bisa diminimalisir. Dan tanpa AI, suatu keputusan yang baik bisa jauh lebih baik untuk humanity itself. Karena AI kan terlalu objektif ya. Ya, Dia mereka- bisa lihat kayak, ya sudah kamu pukul 2 kali, ini pukul 3 kali, it doesn't matter. Siapa yang mulai kesalahan, entah itu, you know what I mean, right? Ya, Ya. I know. Jadi I kurang get it. objektif. So I think, So ya, the end of the day kan like ya AI itu ya AI, mereka tetap tidak punya seperti manusia, kita punya perasaan, kita Iya. bisa senang bisa sedih. Nah, Karena ada di titik dimana mungkin AI itu bisa berbicara, bisa membuat ini itu, bisa memperkerjakan tugas dengan cepat, cuman untuk menyampaikannya, let's say ada ini nih bencana gitu kan, anggaplah AI ini tanda kutip menggantikan diplomasi, seorang diplomat itu tadi. Emang AI itu bisa bilang apa sih? Karena kalau kita manusia kan kita bisa memberi gestur tubuh, perasaan muka gitu kan, untuk memberi kalau kita nih bersimpati kepada korban tersebut. Betul, Karena dan menurutku AI itu sampai kapanpun ya, itu nggak akan bisa mencapai di titik tersebut. Nah tapi kalau begitu mungkin nggak sih kalau AI itu ada bersama kita di meja bundar, being with us, not just like sebagai perwakilan satu negara. Let's say kita sebagai Indonesia, kita mengirim sebuah delegat kita ke Brazil, let's say ya kan. Nah apakah mungkin nanti kita tuh asisten kita itu AI, jadi AI itu juga ikut berbicara gitu.
Jadi bukan menggantikan kita, tapi menemani kita dan ikut berbicara juga. Bukan cuma sekedar make a little decision. Menarik. Saya tidak kepikiran sampai di situ. Tapi kan possible juga ya. Ya. Kan ada robot yang sudah didesain untuk semirip manusia. Jadi literally kita bisa bayangkan seorang manusia tapi dalam hal ini coded with AI standing beside me dan berbicara. Apakah possible? I don't know. Oke. Karena kita sendiri gak bisa ngukur ya. Ya. Kalaupun possible, aku rasa possible aja. Sebenarnya Iya. AI itu bisa lakukan apapun yang manusia lakukan. Bahkan training dia untuk menjadi sensitif dan empati kayaknya bisa. Bisa. Tapi apakah akan sampai ke situ? Menurut aku tidak, karena kan ada code of ethics juga. Nah, ada ethics yang perlu kamu ikuti. Apapun yang kita ciptakan gak bisa untuk kemudian menjadikan manusia inferior terhadap AI, gak bisa. Oleh karena itu ada code of ethics yang setiap, menurut aku, profesi apapun harus ikuti. It has to serve humanity. Jadi kalaupun possible, tapi menurut aku tidak akan terimplementasikan karena code of ethics yang itu. Kayak macam ini what to call this, bayi tabung. Bayi tabung. Bayi tabung itu diperdebatkan karena ya it is possible dan terkesan menyelamatkan manusia, tapi ada banyak elemen penting manusia yang hilang di sana, tentang suami istri yang saling mencintai, kemudian menghasilkan anak, yang kemudian anak itu betul-betul terasa kayak your own karena di perutmu. Nah, itu hal-hal yang elemen kayak gitu hilang dan orang perdebatkan itu. Nah, maksud dari code of ethics itu adalah untuk memberi batasan terhadap AI itu. Nah, menurut aku AI yang tadi kamu bilang, kalaupun possible, sepertinya menurutku sekarang ya ruangnya sangat sedikit. Ya, menurutku juga kan dunia internasional juga harus melihat kembali AI ini perkembangannya seperti apa, dan menurutku juga harus dibuat regulasi yang tepat gitu loh untuk AI ini sejauh apa dia menyentuh dunia kemanusiaan ini gitu loh. Nah, betul, ini ada satu pelajaran etiku yang kemarin tentang self driving car. Ada satu dosenku dia bilang gini, self driving car is good. Kenapa? Karena kecelakaan itu diminimalisir. Tetapi dia ada satu problem yang dia bawa. Dia bilang gini, sekalipun self-driving car itu meminimalisir pekerjaan, tidak bisa kita implementasikan di dunia kita yang nyata. Kenapa? Karena dia merasa kalau seandainya, namanya juga AI, namanya juga robot, juga seperfect apapun, dia pasti ada lakukan kesalahan juga. Nah, kalau tiba-tiba dia lakukan kesalahan karena miscalculate atau malfunctions, dia tabrak orang dan meninggal, nah ini yang pertanyaan menarik. Siapa yang bertanggung jawab? Betul. Kayak aku tabrak kamu, jatuh, kamu mati. Nah, yang bertanggung jawab itu siapa? Jelas kamu ya. Jelas kamu siapa? Karena robot yang tabrak. Apakah company-nya terlalu besar? Kamu di sini itu siapa gitu? Kamu di sini itu siapa? Jadi kemudian nyawa manusia itu hilang begitu saja. Kayak berkaitan dengan diplomasi. Kalau seandainya diplomat digantikan oleh AI yang buat keputusan untuk kehidupan manusia. Kalau dia buat keputusan yang salah dan manusia tiba-tiba mati, siapa yang salah? Kamu nggak bisa masukkan dia penjara untuk kemudian dia bisa bertanggung jawab. Literally dia hanya barang. So, itu yang menjadi bahaya. Masa iya orang yang membuat AI-nya? Iya, nggak mungkin. Nggak mungkin dong, gitu. Not possible gitu ya. Kalaupun dia juga terlalu powerful dalam hal ini. Dunia membutuhkan dia punya ide dan gagasan, sehingga pasti ada banyak sekali elemen di dalamnya. Betul. Memang AI ini sungguh sangat menarik ya, yang dimana ya dia tidak terlihat, tidak ada wujudnya, tapi bisa menolong, kayak menurutku kayak wow gitu. Dan kenapa tadi aku bisa pikiran gitu, karena sebenarnya sebelum lama ini, kayak mungkin baru seminggu ya, Google secara resmi meluncurkan Gemini AI, tapi yang bukan not like ChatGPT, tapi bener-bener asisten kita. Dan sekonyol apapun pertanyaanmu, dia akan bisa jawab. Let's say, kamu foto kulkasmu, aku tidak bisa menemukan lettuce, let's say ya kan. Dia tuh bisa bilang kayak, oh lettuce itu ada di baris keberapa di kanan gitu. I'm using it. Itu Samsung punya. Oh my god. Samsung user ya. I'm Chinese. By Samsung. I'm Chinese user by the way. Oke, so mungkin kita nggak usah lama-lama ya, I don't want to take your time so long. Mungkin we can still have 6 minutes ya. But last question dah. Gini, AI di dunia ini, bagaimana sih kalau AI itu kayak tadi kamu bilang kan, membunuh?
bagaimana kalau terus mereka membunuh dan mereka bisa memberikan argumen? Siapa yang bisa disalahkan, siapa yang bisa dituduh. Tapi aku kepikiran kalau gimana sih kalau AI itu bisa berkata seperti itu, tapi karena mereka tetap AI, kita kan nggak bisa ngasih hukuman tuh. Limitasi AI, menurut kamu gimana? Yang perlu kita limitasi. Ini lebih ke mereka yang nanti desain Yang AI membuat. itu sendiri. Dia harus buat suatu limitasi yang mana setidaknya AI itu tidak berbuat seenaknya. Kan AI dia belajar sendiri. Yap. Dia belajar sendiri. Kamu tanpa masukan di material, dia sebenarnya bisa observe lingkungan. Of course, you kasih kode-kode, tapi it in itself nanti bisa belajar sendiri. Nah, harus ada limitasinya. Karena kalau enggak, ya kayak itu tadi ada kesalahan. Terminator. Iya, Jadinya Terminator. Terminator. Betul. We don't know, it's possible also kan. It's Yeah. always possible. Nah, kayak gitu. Makanya, nah ini dunia sekarang itu yang pemerintahan ini dia harus pandai-pandai buat keputusan. Karena kan pembuat AI juga pada akhirnya dia harus tunduk kepada negara. Oke. Jadi negara tuh harus kasih regulasi, ini adalah yang perlu kamu ikuti. Kayak gitu. Tapi bahayanya kalau seandainya yang membuat keputusan itu house duit mungkin, atau negaranya kebetulan memang sangat butuh duit, jadi dia membuka kesempatan untuk orang lain eksploitasi mereka, manusia dan lain segalanya, ya itu yang menjadi bahaya. Ya. Sebenarnya ini dilema semua orang sih. Iya So, tergantung si pengambil keputusan, dan aku kira pemerintah berperan penting untuk kasih batasan-batasan. Dan membicarakan pemerintah ya, kenapa di Indonesia? Aku nggak tahu negara lain, cuman mostly yang kulihat ya, kenapa cuman di Indonesia siswa tidak diperbolehkan menggunakan AI? Nah itu yang menurut aku itu bahaya, dan menurut aku itu lucu. Dan aku mengerti juga. Oke, bahaya dalam hal ini apa? Kita akan bergerak sangat lambat. Iya. Aku kemarin di Spain, dosen-dosen aku bilang apa? You can use ChatGPT, you can do whatever you want. Ya, tapi ada tetap regulasinya. Nah, yang menarik dari Indonesia, kalaupun kita allow mahasiswa untuk pakai AI, mahasiswa kita belum ready juga at the same time. Betul. Kenapa? Dalam aspek seperti apa yang belum ready? Dan mereka sendiri bahkan untuk buat prompt aja nggak tahu mau buat prompt kayak gimana. Iya. Jadi kayak literally mereka hanya masukkan bilang oke, AI make for me this task. Nah itu berarti kamu nggak ada originalitas berpikir. Nah jadi wajar juga kemudian dilarang. Nah menurutku kalau memang mau untuk pada akhirnya AI itu bisa dipakai agar kita catch up dengan dunia luar, maka yang perlu kita fix sekarang adalah pola pikir mahasiswa. Betul. Seperti apa? Nah mungkin kurikulum itu perlu diintegrasi dalam hal ini, mengajarkan mahasiswa bagaimana untuk prompting dan lain segalanya agar mahasiswa tetap ada originalitas berpikirnya, tapi at the same time menggunakan AI untuk mempercepat apa yang dia ingin kerjakan kayak gitu. Ya betul sih, aku juga berpendapat bahwasannya kalau kita dari awal, mungkin dari SMA kita udah kalian pakai AI aja. Ya itu tidak ada original pemikiran dari manusia tersendiri. Jadi akhirnya kita ketergantungan udahlah tanya AI lagi, tanya dan semua kehidupan kita hanya AI gitu. Iya. Jadi kalau nanya sebatas mengonfirmasi pola pikir kita, menurut aku itu bagus. Karena untuk bantu kita untuk mikir kritis masih juga acceptable kan. mungkin ya. Yes. Okay. Karena kayak kamu bilang, oh saya mikirnya kayak gini, tapi coba kasih saya kekurangan dari pikiran saya. Nah, itu bisa bantu deh, itu bagus. Jadi instead of kita literally perintah untuk semua yang dia lakukan, ya kita beringan minta dia untuk konfirmasi balik atau bantu expand ideas dan kayak gitu. Karena yang di Spain kayak gitu, murid-muridnya mereka pakai untuk hal-hal kayak gitu. Mereka bukan yang kayak kita untuk kayak masukin make for me let's say paper tentang ini ya, itu bahaya itu. Ada yang buat tapi majority enggak. Small percentage. Ya, mungkin untuk sekarang mungkin untuk sekarang tidak ada ya. Tapi mungkin di masa depan nanti kan kita tidak tahu ya. Mungkin siapa tahu ada pelajaran khusus tentang prompting. Hopefully. Hopefully Ya kan ini juga jadi saran untuk HI, untuk HIUMM, untuk UMM sendiri ataupun untuk pemerintah Indonesia, bahwasannya kita juga harus melek tentang AI. Betul. Wah, sangat menarik sekali ya pembahasan AI kita kali ini. Jadi kembali lagi kayak Jordan Peterson itu bilang, kalau kamu gak bersahabat dengan AI, kamu terkutuk. Yes. Mungkin cukup sampai sini saja. Terima kasih Kak Gonza sudah hadir untuk menemani kita membahas tentang diplomasi AI
di era digital ini yang sangat sungguh pesat. Terima Ya. kasih juga Kak Wahid sudah menemani saya untuk mendampingi dan berbincang langsung. Ya, terima kasih teman-teman sudah terus pantengin video, dan mungkin dari teman-teman sendiri menerima wawasan baru mengenai tentang AI di diplomasi di era digital ini yang sangat sungguh pesat, yang semua serba AI. Oke, terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye. Bye bye.